Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Saya Dava Rahmawan Rahmat dengan NIM akhir 012 02312 akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai materi tugas satu, yakni mekanika batuan ditinjau dari aspek kondisi geologi Indonesia dan aspek kestabilan. Ya, pendahuluannya apa itu mekanika batuan? Mekanika batuan adalah ilmu yang mempelajari batuan dan massa batuan termasuk sifat fisik, kekuatan, elastisitas, responsnya terhadap gaya eksternal. Kemudian adalah kondisi geologi Indonesia secara umum. Kondisi geologi Indonesia secara umum dipengaruhi oleh pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kondisi ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api dan rawan bencana alam, gempa bumi, dan tsunami. Ini ada video. Berpikir kemungkinan besar ini juga diakibatkan oleh patahan besar atau struktur tektonik besar di sini, dan itu bisa juga dilihat ini rekan-rekan ini karena tektonik ya, tetapi lengkungan ini kemungkinan besar sudah dimulai ketika dia diendapkan di mana ya, di laut. Ini semua endapan-endapan laut formasi Jatiluhur ya, dan kemungkinan besar kalau di laut dia itu berada di daerah lereng. Nah, jadi pada video ini menjelaskan struktur geologi dan masa kuarter. Jadi skala waktu geologi untuk zaman geologi kuarter sama dengan zaman geologi tersier. Keduanya masuk dalam masa Kenozoikum dan kurun Fanerozoikum. Zaman geologi kuarter ini terbagi menjadi dua skala, yakni skala Pleistosen dan skala Holosen. Sementara dalam umur radiometri, skala waktu geologi relatif untuk zaman geologi kuarter adalah 1,6 juta tahun yang lalu. Jadi penjelasan Pak yang dijelaskan oleh Bapak ini adalah menjelaskan bahwasannya struktur geologi Indonesia itu cukup kuat atau memang em, batuan atau struktur yang dimilikinya sangat kuat. Maka karena struktur yang kuat, karena sifat fisik yang kuat, maka bisa menyebabkan terjadinya patahan. Karena tidak jika struktur itu lemah, maka yang terjadi adalah terbentuknya limpatan. Seperti itu. Nah, jenis batuan terbentuk pada kuarter di Indonesia. Nah, saya membagi menjadi tiga, ada endapan sedimen kuarter, endapan organik, batuan vulkanik muda. Yang pertama adalah endapan sedimen kuarter. Sedimen kuarter merupakan endapan geologis yang terbentuk selama periode kuarter. Ciri untuk sedimen aluvial diantaranya Banjarmasin, Gangga, dan wilayah lainnya, termasuk formasi laterit tebal dan danau garam yang mempengaruhi oleh eh, pergerakan neotektonik dan proses tektonik. Endapan sedimen kuarter dapat berupa aluvial, yaitu endapan sungai, endapan pantai, endapan hasil kegiatan vulkanik, formasi laterit tebal danau garam, pasir pantai, kerikil talus, pergerakan glacier dan moraine. Jadi pada endapan sedimen ini cukup banyak di Indonesia ya. Jadi aluvium, endapan pantai atau vulkanik di Indonesia itu cukup banyak di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah endapan organik. Endapan organik adalah jenis endapan yang terbentuk dari akumulasi material organik seperti sisa tumbuhan, hewan, mikroorganisme yang mengalami proses sedimentasi dan diendapkan dalam lingkungan tertentu.
endapan ini biasanya kaya akan karbon dan sering ditemukan di lingkungan rawa, danau, delta, atau laut yang memiliki kondisi reduktif yang memungkinkan bahan organik eh, terawetkan dengan baik. Nah, saya pada endapan organik ini biasanya yang kita paling kenal adalah peat atau gambut. Terbentuk dari sisa tumbuhan, hewan, dan sejenisnya di lingkungan rawa atau tanah eh, tergenang air, baik ditemukan di daerah tropis seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua, mengandung karbon tinggi dan sering digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Kondisi lingkungannya itu minim oksigen, dan memang sangat cocok untuk terbentuknya gambut atau peat, penggambutan atau terjadi peat. Nah, dari gambut tersebut biasanya akan menjadi beberapa tahapan berikutnya, yakni contohnya ada batu bara. Batu bara menjadi 4 jenis lagi, ada tuminus, subituminus, dan sejenisnya. Kemudian jika mengalami, peat atau gambut tersebut mengalami 3, yakni ada pressure, tekanan, ada suhu yang tinggi, kemudian ada waktu yang panjang. Jadi komponen 3 tersebut terbentuklah batu bara. Kemudian jika batu bara tersebut mengalami tekanan lagi atau proses-proses lainnya, kemudian terbentuklah gas, migas, minyak dan gas. Tapi itu membutuhkan waktu, mungkin tekanan suhu yang cukup lebih tinggi dibandingkan dengan batu bara. Kemudian adalah batuan vulkanik muda. Batuan vulkanik muda merupakan batuan yang terbentuk dari magma yang meletus dalam proses vulkanisme, meletus proses kondensasi dan konsolidasi pemadatan, diagenesis, dan lain-lain. Ini ada kesalahan. Jadi vulkanik adalah atau batuan vulkanik, ini bukan gambut Ibu, sorry. Ini agak tertinggal kayaknya. Batuan vulkanik terbentuk dari magma yang meletus, yang mendingin di atas permukaan bumi. Jadi dengan waktu yang sangat singkat gitu ya. Kemudian ada proses pembentukan batuan vulkanik melalui kondensasi, konsolidasi, pemadatan, dan kondensasi. Batuan vulkanik memiliki tekstur poritif setengah kristal. Jadi dia tidak punya pori, tapi juga tidak sampai terbentuk kristal karena proses pembentukannya yang sangat cepat. Terus ada batuan vulkanik memiliki struktur vesikula yang disebabkan oleh adanya lubang-lubang. Nah, ini biasanya batuan, ada jenis batuan, saya punya contohnya tapi jadi batuan ini skoria, contohnya skoria. Skoria merupakan, jadi bukan dari magma atau tumpahan magma atau lavanya, tapi dari abu. Jadi karena proses yang begitu cepat, di dalam ada oksigen atau gas yang terperangkap dalam proses pendinginan, maka terbentuk lubang-lubang pada skoria tersebut. Nah, kemudian batuan vulkanik sering mengandung kelas dan ferosik batuan lainnya. Jadi dia mengangkut batuan lainnya, biasanya yang terbawa di sekitar gunung api tersebut juga. Terus fenokrisi adalah kristal yang lebih besar daripada matriks dan dapat didefinisikan dengan mata telanjang. Contoh batuan vulkanik adalah andesit, basal, dan obsidian. Tapi mungkin kalau yang kita kenal lebih jelas adalah obsidian, karena obsidian adalah di mana eh, lava itu kemudian langsung dingin atau terjadi pendinginan secara waktu yang instan. Juga mungkin karena suhu, bisa jadi gunung api bawah laut ya terbentuk pilau lava. Kemudian batu vulkanik memiliki beberapa ciri, yaitu berbutir, halus, sering terdapat kaca, melihat struktur vesikular, terdapat struktur aliran jika terbentuk bisa biasanya ringan. Kemudian ada garis khatulistiwa. Jadi Indonesia ini berada di garis khatulistiwa yang memiliki iklim tropis karena letak astronomisnya, kondisi geologis. Kembali lagi, Indonesia itu terbentuk atau terdapat di pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yakni lempeng Indo-Australia,
lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Kondisi geologis Indonesia, Indonesia dilalui oleh dua jalur menggunakan pegunungan besar, yakni siklus Mediterania dan siklus Pasifik. Indonesia memiliki banyak gunung api. Indonesia rawan bencana seperti gempa tektonik, gempa vulkanik, tsunami, tanah longsor, dan banjir. Kemudian ada kondisi iklim, Indonesia memiliki suhu tinggi sepanjang tahun dan tidak ada musim dingin. Indonesia memiliki curah hujan yang cukup tinggi, karena ya di iklim tropis. Kemudian Indonesia memiliki hanya dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Um, Kemudian, nah ini garis khatulistiwa, Indonesia berada di garis ekuator, ya betul-betul ada di tengah-tengah. Maka ini ada perubahan warna ya. Indonesia berada di zona garis yang berwarna merah, menunjukkan bahwa sana memang kondisinya cukup panas dan memang disinari oleh matahari sepanjang tahun, kondisi hujan juga sepanjang tahun. Kalau kita nah kemungkinan semakin atas atau semakin bawah, warna semakin gelap, semakin hijau, terus sampai kebiruan karena menunjukkan bahwasannya semakin ke atas menjadi ada Arktik, ada subtropis yang dimana terdapat musim dingin. Ada 4 musim. Nah, kalau kita kaitkan kondisi Indonesia yang di garis khatulistiwa dengan mekanika batuan, menunjukkan bahwasannya batuan yang berada di Indonesia itu uh, lebih mudah atau porositasnya cukup tinggi karena bagaimanapun um, kondisi iklim yang sangat, ya, saya bilang cukup ekstrim karena paginya hujan, siangnya panas, kemudian sorenya hujan lagi. Nah, bahkan ada yang mengatakan bahwa sana menemukan singkapan di Indonesia itu tidak seperti menemukan singkapan yang ada di luar negeri, karena di Indonesia singkapan tersebut biasanya sudah mengalami erosi dan sejenisnya karena kebetulan iklim atau cuaca yang cukup ekstrim. Nah, kemudian ada sabuk gunung api atau Ring of Fire. Indonesia merupakan bagian dari cincin api Pasifik dan atau Ring of Fire yang merupakan jalur aktif tektonik dan vulkanik paling aktif di dunia. Jalur ini membentang sepanjang Samudra Pasifik dan mencakup lebih dari 70% gunung api aktif di dunia, sekitar 90% gempa bumi global. Pertemuan lempeng tektonik Indonesia, kembali lagi Indonesia terdapat di lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng tersebut menyebabkan Indonesia rawan sekali akan gempa. Kemudian ada sabuk Alpide. Indonesia juga dilewati oleh sabuk Alpide yang terbentuk dari pertemuan lempeng Eurasia, lempeng India, dan lempeng Australia. Sabuk Alpide menjadi wilayah kedua paling rawan gempa bumi dunia. Jalur pegunungan muda. Jadi Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan muda, yaitu pegunungan Mediterania dan di sebelah barat merupakan siklus Pasifik sebelah timur. Menunggang siklus Pasifik merupakan daerah paling aktif sedunia dan dia acap kali mengalami gempa bumi serta gunung meletus. Jadi menunjukkan bahwasannya gunung api muda merupakan gunung-gunung yang tergolong atau digolongkan masih aktif, ya, masih aktif, masih sering ya kita sering lihat bencana gunung api di Indonesia. Kemudian keuntungan dan kekurangan berada di sabuk gunung api. Keuntungannya adalah Indonesia itu kaya akan sekali sumber daya mineral, sumber daya mineral dari gas, minyak bumi, mineral, batu bara. Karena di Indonesia ya kita ketahui bahwasannya ada mineral um, mineral seperti emas ya yang dapat terbentuk dalam sulfidation, low sulfidation dan high sulfidation. Di Indonesia itu ada dua. Di dalam satu pulau seperti di Pongkor itu low, tapi kalau kita ke ujung paling timur Pulau Jawa itu ada yang sulfidasi tinggi.
Kemudian di Indonesia juga di Pulau Jawa, kalau tidak salah, saya tidak hilaf di daerah Garut itu sedang dilakukan eksplorasi dengan sulfidasi tinggi. Seperti itu. Maka keuntungan-keuntungan adalah sumber daya alam yang melimpah. Tapi di balik dari sumber daya mineral yang melimpah tersebut ada kekurangannya. Kekurangannya adalah di mana Indonesia sangat rawan mengalami gempa bumi, kemudian longsor, kemudian ya bencana-bencana alam yang diakibatkan oleh tektonik dan vulkanik. Mengapa? Ya karena Indonesia berada di lempeng-lempeng tersebut. Kita tidak bisa pungkiri bahwasanya lempeng-lempeng tersebut memberikan kelebihan atau keuntungan, tapi juga memberikan kekurangan. Dan memang mungkin yang paling sering kita alami adalah gempa. Di Indonesia, khususnya kita di Pulau Jawa, itu di daerah Sukabumi, di daerah Jawa Barat itu sering sekali karena ada apa subduction ya di mana lempeng samudranya itu terus naik ke lempeng benua seperti itu. Maka terjadilah gempa bumi dan sejenisnya. Dan saya kira orang Indonesia sudah cukup biasa dengan adanya gempa bumi. Namun gempa bumi di Indonesia tidak seperti di Jepang atau sebagainya kan yang magnitudonya cukup tinggi. Indonesia itu ya dikira di atas 4, 5 atau 6 skala Richter. Ya mungkin paling parah tidak ya jangan sampai paling parah tapi memang seperti di Papua cukup parah tapi karena sudah biasa jadi mitigasi bencana tersebut sudah bisa ditangani dengan baik. Kemudian ada jalur gempa Indonesia berada di zona subduksi aktif, yaitu jalur pertemuan lempeng tektonik, jalur tersebut sebagai zona megatrash. Ya, megatrash Indonesia itu ada subduksi Sunda yang saya tadi bilang, itu meliputi dari ujung Pulau Sumatera, sedikit dari kalau tidak hilaf adalah Semenanjung Malaya turun sampai ke Pulau Jawa, mulai Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai di akhirnya sebelum masuk Sunda Kecil, kemudian meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba, dan ada beberapa daerah lainnya. Nah, terus wilayah rawan gempa di Indonesia ya Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Papua, Sulawesi. Contohnya Sulawesi yang kita ketahui bahwasannya jenis batuan di sana, kalau saya tidak hilaf di Parepare atau saya lupa di daerah Sulawesi tidak sampai Sulawesi Tengah kalau tidak salah yang pernah mengalami tanah geser. Setelah saya cari tahu bahwasannya morfologi di sana, batuan di sana adalah batuan lempung dan batuan pasir. Maka kalau kita lihat saat kita ingin membangun konstruksi di sana harus betul-betul menggunakan kaki-kaki atau fondasi yang cukup kuat karena resiko pergeseran tanah atau tanah berjalannya sangat tinggi. Kemudian ada penyebab Indonesia rawan gempa ya tadi kita ada di lempeng tektonik ya ini lempeng Australia, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Kemudian ada peta seismitasi tahun 2024. Saya kira waktu itu sudah pernah juga Ibu tampilkan pada pertemuan pertama kok tidak salah. Laporan BMKG melaporkan sebanyak 7.358 gempa bumi mengguncang Indonesia sepanjang tahun 2024. Ya, maka ini kecil sekali, tidak ada di Pulau Kalimantan. Ya, ada sedikit di Kalimantan Timur itu, tapi tidak Kalimantan Timur, Kalimantan Utara itu tidak besar sekali gitu ya, sangat kecil dibandingkan dengan Sulawesi, daerah sini Padang yang cukup sering, kemudian ada di daerah Papua, ya Papua Barat yang cukup sering atau di bagian utaranya Pulau Papua. Kemudian ada rawan bencana. Indonesia merupakan lagi-lagi saya katakan memang betul-betul rawan bencana. Dari tadi kita bahas tentang lempeng, wilayah tropis dan Gunung Merapi, Indonesia juga curah hujan yang sangat tinggi. Indonesia memiliki curah hujan tinggi dan dipengaruhi oleh angin muson,
El Nino dan La Nina. Contohnya di beberapa bulan ini yang harusnya sudah masuk musim panas, ternyata kita masih dihadapi oleh kenyataan bahwasannya hujan belum berhenti sampai detik ini. Dan memang curah hujan tersebut tidak dapat dikontrol sama sekali dan tidak dapat diprediksi karena bahwasannya ya paginya hujan, siangnya panas, kemudian sorenya tiba-tiba hujan lagi dan intensitasnya yang cukup tinggi. Makanya saya bilang tadi di Indonesia jenis batuannya sangat berpengaruh, ya porositasnya, kemudian eh, gampang sekali ya karena em, gaya-gaya dari luar atau efek-efek mekanik ataupun kimiawi yang ditimbulkan daripada cuaca yang ada di Indonesia. Kemudian ini ada, ini saya sebenarnya tidak tampil semua. Ini adalah website resmi daripada BMPB, Badan Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Di sini kita bisa mengetahui jumlah banjir, gempa bumi, letusan gunung api, karhutla, tsunami, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, gelombang pasang, dan abrasi. Jadi dari kita bisa ketahui bahwasannya abrasi atau bencana-bencana tersebut bisa kita ketahui dari website resmi BNPB RI. Yang terakhir adalah bencana Indonesia di 2024 yang dirilis oleh BNPB. Total bencana tahun 2024 update 7 Maret 2024 dari Januari adalah 419 bencana alam yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian ini ada beberapa daftar pustaka. Mungkin itu saja, tapi sedikit saya mau sampaikan bahwasannya di Indonesia secara spesifik batuan yang ada di Indonesia mungkin dengan yang di luar itu mungkin sama. Tapi perbedaannya adalah kondisi fisik daripada batuan tersebut yang telah mengalami beberapa kondisi-kondisi yang mungkin cukup ekstrim di Indonesia, kan hujan, panas, intensitas, abrasi dan sejenisnya yang dialami batuan atau yang ada di alam di Indonesia. Gitu saja dari saya, Dafarah Rahmat dengan NIM akhir 02 012 02312. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.